Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Salah satu surah dalam Al-Qur'an, ya, surah ini turun ya, sebenarnya kepada Rasulullah SAW, tapi manfaatnya untuk kita semua. Ya, dan surah ini biasa kita hafal gitu ya, dalam sholat. Ya. Surah Al-Insyirah. Surah apa? Al-Insyirah. Atau orang lain mengatakan surah Alam Nashrah. Nah, saya bacakan ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa pelajaran daripada surah Al-Insyirah ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah. Bapak Ibu selamat Allah SWT, surah Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat ya, Makkiyah. Ya, surah yang diturunkan di kota Mekah. Yang luar biasa Bapak dan Ibu, ya, di awal ayat ya, ini Allah SWT berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad? Jadi subhanallah Bapak dan Ibu, salah satu nikmat terbesar ya yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah adalah kelapangan hati. Ya, punya hati yang lapang. Maka jika punya hati yang lapang, maka insya Allah masalah sebesar apapun ya bisa teratasi. Jika punya hati yang lapang, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang terbaik. Ya, maka hati yang lapang ini luar biasa. Kita berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doa yang sering kita baca, ini adalah doa Nabi Musa alaihissalam ketika Allah uji untuk bertemu dengan Fir'aun. Ya, dalam surah Toha itu kan ayat 24, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau ya Musa kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Apa kata Nabi Musa? Qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Ya, lapang dada. Maka mudah-mudahan doa ini kita selalu baca. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Apa wa yassir li amri? Nabi Musa alaihissalam tidak minta mudahkan urusan nanti, yang penting lapang dulu hatinya. Ya, subhanallah. Maka lapang hati ini luar biasa. Ya, salah satu nikmat. Ya, nikmat besar dari Allah SWT. Lapang hati. Insyirahus sadar. Bagaimana Rasulullah SAW dilapangkan hatinya oleh Allah, berdakwah kota Mekah. Ya, betapa banyak cacian makian. Ya, ke Taif beliau dilempari, tapi karena insyirahus sadar ya, karena hati yang lapang, yang dilempari itu malah didoakan, ya Allah fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, mereka ini belum tahu ya Allah. Mudah-mudahan nanti anak cucunya ya Allah bisa memeluk Islam, bisa mengenal Islam. Subhanallah. Baca dalam sirah ya, penduduk Taif itu berbondong-bondong masuk Islam. Ya, subhanallah. Karena insyirahus sadar. Ya, karena memiliki hati yang lapang. Bapak Ibu hormatan Allah SWT, maka di ayat yang kedua ya, bagaimana hati kita bisa lapang ya?
Hati bisa lapang itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan, telah melenyapkan darimu dosamu. Ya, subhanallah. Yang pertama, ya, jika hati kita ingin lapang, maka ikutilah. Ya, sebagaimana kita ketahui surah Al-Insyirah ini, wa wada'na anka wizrak. Kami hapuskan, kami hilangkan, ya, kepadamu dosamu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diampunkan dosanya. Sudah maksum. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nabi sudah diampunkan dosanya yang akan datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diampunkan dosanya yang sudah lalu. Maka subhanallah, jika orang dosanya sedikit, jika orang dosanya diampunkan oleh Allah, maka dia akan lapang hatinya. Ya, subhanallah. Maka al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Ya, katib manusia yang tidak pernah lupa. Ya Pak, katib manusia yang tidak pernah salah. Memang tempatnya gitu. Kalau tidak salah namanya malaikat. Tidak pernah salah. Apalagi di rumah tidak pernah bertengkar. Tidak pernah bukan bertengkar, piring dengan gelas itu, piring dengan gelas, piring dengan sendok, ya, tang tong biasa saja. Ya, ada suatu saat riak-riak dalam rumah tangga. Begitu juga dengan anak, begitu juga dengan keluarga dan sebagainya. Namanya hidup. Ya, namanya hidup. Kalau tidak ada cobaan, maka namanya tidak hidup. Ya, saya ingat dulu pepatah pesantren, hidup dan mati adalah ujian. Berani hidup tak takut diuji. Berani diuji, ya. Hidup dan mati adalah ujian. Takut hidup, hidup dan mati adalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Ya, memang hidup sekali, hiduplah yang berarti. Ya, masya Allah, hidup kita hanya sekali. Mudah-mudahan hidup kita menjadi hidup yang berarti. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Jika ingin lapang hatinya, maka jauhi dosa-dosa. Ya, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Yang dosa-dosa itu akan membebani kita. Ya, masya Allah. Dosa-dosa itu akan membebani kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, dalam ayat ini disebutkan alladzi anqadha zahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya. Walaupun para anbiya itu maksum. Apa itu maksum? Terjaga dari dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Ya. Dosa kecil, bukan dosa besar. Itu saja sudah sangat memberatkan. Ya, sangat memberatkan para anbiya. Wa rafa'na laka dzikrak. Lalu apa? Jika hati ingin lapang, maka yakinlah. Ya, maka yakinlah dengan janji-janji Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW ditinggikan sebutan namamu ya Rasulullah. Ya, ini yang kedua. Jika kita ingin hati kita lapang, maka kita yakin sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu namanya selalu disandingkan oleh Allah bersama Rasulullah. Benar nggak? Ya, Rasulullah selalu disandingkan bersama Allah. Coba dengan lafaz azan, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, selalu disandingkan oleh Allah, diangkat nama Rasulullah, ya, diangkat. Lafaz azan, lafaz iqamah, ya, tasyahud akhir, ya, itu selalu disandingkan oleh Allah. Maka hendaknya, ya, kita yakin atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Kalau menolong agama Allah, memakmurkan masjid, ya, menjadikan masjid sebagai baitul Quran. Dalam surah 29 ayat 35, 3 kan pilarnya, ya, agar hidup kita itu berkah. Innalladzina yatsluna kitaballah, orang yang menghidupkan membaca Al-Qur'an. Ya, Masya Allah, ini saya sering lewat di sini Bapak dan Ibu. Saya lihat sore-sore kadang, itu memang pengajian Qur'annya luar biasa. Anak-anak pada datang ngaji Qur'an. Ini berkah, insya
Allah. Masjid ini akan diberkahi oleh Allah. Lingkungan ini akan diberkahi oleh Allah selagi ada Quran. Ya, banyak. Ini ada ada tempat ngaji kan? Ya, saya lihat kadang sore-sore saya lewat. Ya, masya Allah, berkah. Yang kedua apa lagi? Wa aqamus shalah, dirikan sholat, makmurkan masjid. Ini luar biasa. Ya, kalau maghrib di sini subhanallah ya, saya lihat full ya maghrib. Emang nggak tahu kalau subuh ya. Subuh. Tapi kalau maghrib subhanallah, maghrib isya saya lewat. Ya, kalau subuh masya Allah ini terbanyak juga ini. Ya, biasanya kajian Pemkot ya di musola ada 5 sama 6 orang. Ini alhamdulillah ini bisa dihitung. Ini sama yang belum hadir ini bisa ratusan ini. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Kemudian yang ketiga apa? Wa anfaqu. Ya. Menghidupkan kepedulian sosial. Ini luar biasa. Ya, baitul mal, ya, baitul mal di masjid. Saya ingat ada masjid namanya masjid di Jogja itu apa? Jogokarian, ya. Ada juga Masjid Al-Falah gitu. Masjid Al-Falah. Itu luar biasa. Ya, ini termasuk salah satu masjid di Banyuasin yang kita kajian itu ada namanya Masjid Al-Hikmah. Sukodadi ya. Al-Hikmah Talang Bututu ya, Mega Asri. Itu subhanallah, program-programnya itu ini. Pokoknya apa yang ada di sana dibuat di sini ya. Masjid pemberdaya namanya, masjid pemberdaya. Ya, pagi-pagi memang ada kota infaknya ya, kota infak sarapan. Jadi jamaah itu pagi-pagi sarapan ya. Habis itu apalagi untuk lansia ada pemeriksaan gratis gitu. Ada juga program-program begitu. Jadi subhanallah. Ini belajar dari Masjid Al-Falah itu yang di Jawa begitu ya, sampai untuk sholat saja mereka menjemput jamaah gitu. Nah, ini luar biasa. Karena masjid itu katanya ada 3 kan, ada masjid yang biasa, masjid pemberdaya, masjid yang berdaya, masjid yang pemberdaya. Ini yang pemberdaya ini yang luar biasa. Ya, masjid yang biasa begitu kan. Masjid berdaya artinya dia mampu menghidupi masjid sendiri, ya, untuk kebersihan dan sebagainya. Tapi ada masjid pemberdaya, dia bisa memberdayakan. Benar nggak? Masjid pemberdaya. Dan mudah-mudahan ini contohnya juga dari Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, ya, masjid pemberdaya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya apa lagi? Fa inna ma'al usri yusra. Kata Allah, jika ingin hati kita lapang, kata Allah, maka ingatlah, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. 2 kali di ayat ini Allah mengulang-ulang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, masya Allah. Maka jika kita tahu bahwa janji Allah setiap kesulitan pasti ada kemudahan, maka insya Allah hati kita lapang. Ya, hati kita lapang. Mengapa? Karena kita yakin Allah kasih kita kesulitan, di sana ada kemudahan. Maka di ayat ini kalau kita belajar bahasa Arab, inna ma'al usri, ya. Ma'a di sini adalah ma'iyah, ya, bersama. Artinya sudah bersama-sama dia itu. Ada satu paket, ya, sepaket yang mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Ya. Dalam Mahfuzat dikatakan wa mal ladzatu illa ba'dat ta'abi, kan begitu ya. Dan tidaklah kesenangan melainkan setelah kepayahan. Maka subhanallah, ya, jika berpayah-payah maka insya Allah datang kesenangan. Ya, jika ingin senang maka perlu namanya berpayah-payah dulu, bersungguh-sungguh dulu, ya, subhanallah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Ya, fa idza faraghta fansab. Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Selanjutnya apa? Jika hati kita ingin lapang, fa idza faraghta fansab, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang
lain. Jadi orang beriman itu dia terus menerus. What the next? Selesai ini kerjakan urusan yang lain. Ya, selesai ini kerjakan urusan yang lain. Nah, begitulah luar biasa. Ya, subhanallah. Jika hati kita ingin lapang, kita selalu isi ya hari-hari kita dengan kebaikan. Tapi masya Allah kita ini namanya hari-hari selalu dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, di ayat ini ditutup wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah ya engkau berharap. Jadi subhanallah, ini penutupnya. Jika kita ingin hati kita lapang, maka berharaplah kita sama Allah ya. Karena Allah lah pemilik langit dan bumi, karena Allah lah pemilik ya alam semesta, maka kita berharapnya, kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Allah lah kita berharap. Masya Allah, jika ada sumur di ladang, mudah-mudahan tidak dimasuki binatang ya. Mudah-mudahan jika ada kesempatan, mudah-mudahan kita ketemu di masa yang akan datang ya. Daun ubi kayu biji selasi. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.